Lihat. Harusnya kasih air hangat lagi. Kurang dikocok ya? Aku bikin susu kurang diaduk, guys. Welcome to my channel. Kita lagi di Bali, masih edisi mengungsi. Bukan liburan ya? Bukan liburan. Kita mengungsi dan kerja di rumah aja ya. Iya, jadi biar bisa tetap produktif. Karena papa aku jujur khawatir kan, gara-gara semakin banyak yang terkena COVID-19 di Jakarta. Jadi papa nyuruh kayak yaudah ke Bali gitu. Terus dan kita juga ngisolasi diri di sini ya. Tapi kan yang diajak papa aku, kenapa kamu ikut? Iya, biar bisa produktif lagi. Iya, karena aku terus ajak Randy kan, karena daripada dia di Jakarta aku juga khawatir kan. Daripada kamu di Jakarta mending ke Bali aja, dan di sini juga banyak kamar, terus banyak space kalau misalnya bikin konten, banyak tempat juga. Terus kenapa kita ajak Rani? Ya semuanya. Karena satu tim ya. Satu tim. Kita biasa bangun pagi tuh di sini jam 9 ya. Nggak tahu kenapa tetap siang banget. Iya, bener ya. Berusaha bangun jam 7 pagi tapi susah. Walaupun intinya alarmnya jam 7. Kenapa ya? Intinya sekarang kita mau ngapain ya? Intinya sekarang kita mau diskusi sih. Diskusi tentang dua karakter dalam film yang sedang happening sekarang. Iya, apakah itu? Itaewon Class. Sebelumnya mau ngasih warning ke teman-teman yang belum nonton Itaewon Class, yang nggak suka spoiler mungkin harus cepet-cepet exit close video ini, karena kita bakal ngebahas nggak cuman si karakternya aja, tapi mungkin ya akan nyerempet ke adegan-adegan. Bukan nyerempet sih, itu emang satu kesatuan ya. Iya kita. Jadi kita bahas itu pasti kita ngebahas scene-scene-nya juga. Ngebahas scene-nya, ngebahas alurnya, ngebahas endingnya. So please be alarmed. Tapi buat teman-teman yang udah nonton, ayo kita berdiskusi bareng. Yeah. Apakah kalian tim Suah atau tim Yiso. Oke, Yiso. Kalau ada EO, Yiso. Di dalam film itu selain dari ceritanya memang unik, memang bagus menurut aku, yang sering dibahas orang itu adalah itu. Apakah kamu tim Yiso atau tim Suah? Please kalian komen dulu sebelum kita bahas nih. Kita juga punya pandangan masing-masing, dan kalian akan tahu kita tim Yiso atau tim Suah di ending ya. Tapi sebelum kita kasih tahu, kalian komen dulu di bawah, dan sebelum dengerin penjelasan kita, kalian komen dulu di bawah apakah kalian tim Yiso atau tim Suah, dan kasih tahu kita kenapa. Iya. Karena kita juga pengen tahu sebenarnya orang-orang ini lebih cinta sama karakter Yiso atau cinta sama karakter Suah. Dan masing-masing menurut aku juga punya kelebihan sama kekurangan. Iya pasti. Jadi kedua-duanya nih nggak sempurna yang kayak orang otomatis kan ada baik ada jahat, kayak oke gue ke si ini pasti. Ini enggak. Tapi ini benar-benar menurut aku balance sih. Iya, kalau misal kamu udah beres nonton filmnya balance. Iya. Tapi kalau kamu belum beres itu kayak bego banget nih sih. Iya, oke. By the way, ini baterai mau habis. Iya. Kalau ada bunyi ayam, kalian harap maklum ya, karena ini depan kita tuh kayak ada ayam banyak gitu. Di Bali tuh kayak ada banyak anjing, banyak ayam. Ya nggak sih? Di perumahan. Ya, nyamuk. Banyak nyamuk. Aku kaget banget loh pas tahu. Yang jadi Suah itu adalah Kwonara. Aku kemarin ngomong kan sama kamu, yang aku kayak pernah lihat nih orang. Iya. Siapa ya? Aku cuman pernah lihat. Cuman nggak tahu siapa. Iya, cuman kayak pernah lihat, familiar banget nih muka. Ternyata dia adalah ex-membernya Hello Venus, girl band yang selek andang itu. Iya, aktingnya bagus juga ya. Aktingnya bagus, serius, aktingnya bagus. Jadi dia nggak sukses sebagai penyanyi, sebagai idol, tapi ada karir lain. Ketika kamu mau berusaha mungkin menggali diri lagi, potensi apa lagi nih gitu. Dia menemukan jalan, which is, lawan mainnya udah Park Seo Joon. Iya, udah jadi senior banget ya. Second lead role tuh lumayan banget, dan filmnya bukan film main-main ya, Netflix. Bahas Suah dulu atau bahas Yiso dulu? Kayaknya bahas Suah dulu karena dia yang dari episode 1 itu ada. Iya. Suah nih menurut kamu gimana karakternya? Menurut aku karakter dia tuh mandiri,
Mandiri ya. Mandiri karena dia emang di panti asuhan gitu kan? Iya, dia anak panti asuhan. Terus nggak mau dikasihanin. Iya. Karena ada scene-nya juga kan, dia waktu dikasihanin sama teman-temannya dikasih barang-barang gitu dia kan. Gak mau, ya. Dia nggak mau, dia langsung buang itu ke toilet. Iya. Terus apa lagi? Dia nggak, ya karena mungkin dia mandiri itu karena hidupnya keras. Dia dari kecil udah ngalamin kehidupan yang keras di mana dia nggak punya orang tua, dia kesulitan gitu buat sekolah aja mungkin harus kerja ini itu gitu. Jadi dia tipe yang ya itu tadi sangat amat mandiri. Saking mandirinya itu dia nggak mau minta bantuan dan nggak mau minta maaf, nggak mau nolong, nggak mau minta maaf ke orang lain juga. Pokoknya dia tuh nggak mau kayak ibaratnya, oke, gue nggak mau punya hal yang deket sama gue kali ya, gitu. Yang attach gitu. Yang nggak mau yang attach sama orang, pokoknya gue mau sendiri, ini cara gue. Itu kelihatan. Aku kira awalnya dia tuh kayak sombong gitu kan, karena pas adegan pertama dia muncul itu dia yang tabrakan sama pengemis kakek-kakek. Oh iya. Terus pertama kali ketemu Seroy juga, terus dia nggak mau minta maaf gitu. Seroy malah kan disuruh minta maaf gitu, dia nggak mau gitu. Dia nggak mau kelihatan lemah. 누구에게도 사랑받지 못한 가여운 나. 나만은 나를 사랑해주자. Menurut aku dia tuh sama banget kayak Seroy versi cewek. Oh ya. Versi lebih nggak sekeras Seroy sih, tapi ya itu keras. Jadi apapun yang dia ingin capai gitu, itu pasti dia kejar terus. Iya, suatu udah punya target, enggak, gue harus kayak itu, dia harus kuliah, dia harus dapat beasiswa buat kuliah, dia harus sukses, dia mau jadi orang kaya intinya gitu, karena dia pengen kehidupannya dia tuh berubah kayak gitu, dia tuh harus, nah gitu, itu yang aku lihat. Nah makanya itu yang ngebuat dia sama Seroy ini sebenarnya kayak nggak mau ngalah gitu loh. Sama-sama kuat ya, sama-sama keras. Kuat, sama-sama keras, benar. Kayak sebenarnya kalau aku lihat-lihat mereka tuh kan udah nggak punya siapa-siapa lagi. Oh iya, dua-duanya. Tapi karena kekerasan masing-masing itu yang ngebikin mereka, gue mau mencapai A dengan jalan B. Gue juga mau mencapai A, tapi gue punya jalan C. Dan itu tuh nggak bisa dikompromiin gitu. Misalnya kayak, ya udah kita bareng aja, misalnya kita semua mau ke Bali, kamu mau naik pesawat, aku naik kereta gitu. Iya, kamu naik kereta, aku naik pesawat, kamu naik kereta. Terus aku, nggak apa-apa naik pesawat aja, udah pesawat tuh gini. Oh ya udah deh naik pesawat aja. Nah dia tuh masih gitu kan, masih bisa ngalah gitu. Iya, masih bisa ngalah. Kalau mereka tuh nggak. Sampai aku tuh gemes sendiri, jujur kalian pasti gemes sendiri kan ngelihat Suah tuh yang kayak dia tahu, oke, this is spoiler, dia tahu kalau Seroy itu musuh besarnya Jangga. Yes. Jangga, perusahaan Jangga yang jahat banget sama dia dan papahnya, tapi dia tetap kerja di Jangga. Kenapa? Itu aku kesel banget jujur. Walaupun awalnya dikasih tahu ya kenapa, maksudnya si Presiden Jangnya itu kalau nggak salah ngasih beasiswa, ngebantu si Suah tanpa mengharapkan apapun. Iya. Kan awalnya kan kalau nggak salah si Suah itu nanya kan, ini in return-nya apa gitu kan. Iya. Dia tuh nggak percaya sama orang baik intinya. Betul. Ya. Terus kata Presiden Jangnya nggak ada gitu kan. Iya. Oh, dia kaget di situ kan. Nah, di situ aku kira di situ gara-gara ini dia jadi mau gitu, jadi baik, jadi mau dijangga, jadi mau kayak balas budi gitu ke Jangga gitu awalnya. Tapi ternyata jeng ini yang bikin orang-orang tuh bikin orang salah paham sama Suah. Selama nonton Itaewon Class, kalau belum sampai episode terakhir, itu pasti orang tim Yiso. Dengan gampangnya tim Yiso, karena ya itu, lo ibaratnya lo punya orang yang lo sukain, yang lo sayang, yang udah deket banget dari dulu, tapi lo nggak ada di sisi dia gitu loh. Lo malah milih ke musuhnya, ada di sisi musuhnya, dan jadi orang kepercayaan musuhnya. Itu yang aku nggak ngerti. Dia padahal nangis, dia padahal sebenarnya dia dilema juga. Iya. Dan ada satu scene yang kayak dia tuh nyuruh si Seroy-nya buat berhenti. Iya. Ini enak banget tuh. Iya. Enak banget, udah nyakitin terus nyuruh berhenti lagi gitu kan. Nyuruh berhenti, kenapa nggak lo aja berhenti ngedukung si Jangga? Kenapa lo nggak sama Seroy berdua gitu membangun restoran kayak apa? Aku mikir gitu ya. Cuman ternyata saking kerasnya dia, ternyata dia punya rencana lain yang which is kita baru tahu di akhir-akhir episode. Benar. Yaitu dia membalas Jangga 3 kali lipat. Bener-bener itu hancur si Jangga di situ. Menurut aku Jangga itu bisa sampai hancur di titik terendah itu gara-gara Suah. Yes, setuju. Kartu asnya itu ada di Suah. Iya. She's the key of everything. Iya. Dia bener-bener ngebantu Seroy walaupun dia nggak ada di sisi Seroy. Dan walaupun nyakitin Seroy. Ya iyalah, orang yang lo suka
kayak berkhianat gitu. Siapa Yes. sih yang nggak sakit ya? Tapi dia punya cara sendiri di mana di akhir dia ngebuktiin kayak, nih gue punya cara gue, walaupun gue nggak ada buat lo, gue bantu lo Gue loh. bantu lo, Eventually dia tuh ngebantu. Yeah. Dan sebenarnya dia ngelakuin itu juga bukan karena Seroy doang ya. Yeah. Dia deket banget sama bapaknya Seroy kan yang udah meninggal. Dan ternyata itu adegan flashback itu pas dia lagi ngobrol sama papanya Seroy makan ramen yang dia bilang aku akan balas 3 kali lipat, itu dicuplikin pas dia selesai ngasih dokumen korupsinya Jangga ke Jang Dae-hee. Selesai Satu harddisk itu. iya, satu harddisk, jedar. Habis itu dia jalan kan keluar. Habis itu dia flashback. Aku akan bayar 3 kali lipat. Sedih Ternyata dia banget ya. bayar utang ke papanya Seroy. Jadi bentuk pembalasan dendamnya dia itu dengan si file-file korupsi itu dan ngelaporin itu ya. Gila. Jadi dia tetap bertahan di Jangga sampai benar-benar dipercaya sama Presiden Jangnya itu Iya. buat balas dendam. Biar Luar dipercaya terus kebuka kan semuanya, diambil terus balas dendam deh. Itu sih. Itu menurut aku langsung kayak bikin gila, ada orang yang mau berkorban segininya. Iya. Mengorbankan hidupnya ya, berarti Ngorbanin belasan tahun hidupnya, itu kan. dia tahan sampai jadi orang kepercayaan, itu nggak gampang loh. Kalau misalnya dia keluar di tengah-tengah, dia nggak akan sampai dipercaya segitunya, dan dia nggak akan bisa ngumpulin dokumen-dokumenan kejahatan-kejahatan itu, nggak bisa. Iya. Karena dia sampai jadi orang tangan kanan ya kan. Kan hampir juga waktu itu hampir mau resign kan. Iya. Cuma nggak jadi kan. Iya, dia nggak jadi. Tahan lagi. Bener-bener keras banget itu. Iya, belum nih, kayak inti-inti korupsinya belum nih. Iya, iya. Akhirnya mampus. Itu dia Suah. Itu Suah sih, kayak selain dia jeleknya ya itu ya, Iya, keras banget. keras jeleknya banget, keras tapi di balik kekerasannya dia tuh dia punya niat Tujuan tersembunyi, dia, tujuan tersembunyi yang ternyata end game. Endgame. End game. Nah, Gitu. tapi kan di tengah-tengah proses si Suah itu Iya. mencapai tujuannya itu kan si Seroy kayak aku ditinggal gitu kan. kamu kalau jadi cowok kayak Seroy gitu, Ah, ibaratnya aku Suah cie, ah. terus aku malah berpihak ke musuh kamu. Let's say kamu punya saingan, kamu ilfil nggak? Mungkin kalau aku ya, Iya. kan orang biasa, mungkin bakal ilfil. Iya. Soalnya kayak apaan sih nih gitu kan, Iya. katanya mau ngedukung tapi mana gitu. Iya, kan. iya. Tapi Seroy saking percayanya dia sampai bertahan Iya. terus ya. Tadi kan kita ngebahas kayak sesuatu mandiri banget. Karena dia mandiri itu, dia nggak mau dikasihanin. Dia bener-bener kayak, kalau dia tahu, dia cerita ke Seroy, ya gue tuh sebenarnya dijangga, soalnya gue tuh pengen gue pengen balas dendam, bla bla bla. Seroy pasti nggak akan ngasih, dan jadi kasihan ke dia, ngapain sih lo gitu. Dan akhirnya niat dia tuh goyah, dia udah kekeh kan, ya itu makanya dia ya cuman dalam prosesnya jadinya kesel sendiri itu karena lo tuh nggak ada buat si Seroy ini lo yang lagi bener-bener dari nol banget sendiri. Dia tuh have no clue gimana bisnis apa segala macem. Di saat krusial inilah, di saat Seroy itu kayak lagi sendiri, muncullah si karakter kedua ini, Jeng jeng. saingannya Suah, Jo Yi So. Anak kecil yang nakal banget. Anak kecil yang awalnya tuh sebel banget sama Iya, dia. sebel banget, nakal. Jadi karakternya si Yiso ini adalah dia ceritanya cewek terkenal, Selebgram gitu ya. selebgram, bisa semuanya, olahraga jago, musik jago. Pokoknya dia jenius gitu. Dia jenius di sekolah pinter. Sampai dia mau apply Harvard, saking pinternya ya. Tapi jeleknya dia adalah dia sociopath. Sebenarnya juga mungkin nggak jelek, ada bagus jeleknya kali sociopath. Buat teman-teman ada yang nggak tahu plus minusnya. sociopath, aku bacain aja kali. What is sociopath? Aku tahu. Apa tuh? Sosiopat tuh bahasa awamnya itu gini. Untuk mencapai tujuan dia menghalalkan segala cara. Oke. Simpelnya kayak gitu. Oke. Bener nggak? Benar. Jadi sebenarnya sosiopat itu mengacu pada perilaku dan sikap antisosial pada diri seseorang. Penyebab sosiopatnya belum diketahui secara pasti, namun diduga dipengaruhi faktor genetik atau pengalaman traumatis pada saat anak-anak. Ya, seringkali sosiopat itu dianggap psikopat, tapi beda. Beda. Yes. Ya. Kecenderungan sosiopat adalah bersikap dingin atau tidak peduli terhadap orang lain. Nah itu. Ya itu. Iya, tidak peduli terhadap orang lain. Makanya Jadi menghalalkan segala cara. ya, kalau dia udah mau satu hal nih, bodo amat sama yang lain. Yes. Termasuk orang tuanya, Orang kayak di tuanya, filmnya. Termasuk orang-orang terdekat dia.
sahabatnya Gensu, Ginsu. oh, udah bodo amat. Udah bodoh. Penting gue harus dapet satu orang nih, dan kebetulan dia kayak gitu ke Seroyi. Yes. Dia jatuh pertama kali ngerasain yang namanya jatuh cinta, ngerasain punya alasan untuk hidup dan tersenyum. Ke om-om. Ke om-om. Beda 10 tahun sih sebenarnya. Iya, tapi lumayan lah. Iya, iya. Dia tuh target hidupnya kalau Yiso ini bukan untuk sukses, bukan untuk apa, untuk Seroyi. Seroyi mau apa, dia yang berusaha ngewujudin. Yes. Iya, ada ya orang kayak gitu ya. Terus kalau nggak Hebat salah sih. sampai siapapun yang mengganggu Seroyi Heeh. akan aku bunuh. Iya, akan aku musnahkan. Musnahkan. Jadi dia tuh Seroyi lihat luka-lukanya Seroyi ikut nangis. Jadi bener-bener aku ngerasa, aku di tengah film tuh ngerasa gila nih cewek sayang banget. Ini cewek kayak udah nggak mikirin dirinya sendiri, tapi dia bener-bener mikirin si Seroyi gitu. Yes, yes. Itu menyentuh banget sih pas dia nangis, tau nggak? Iya, iya. Gara-gara lihat lukanya Iya. itu aku ikut nangis. Apa. Gila, kayak dia ngebayangin, gila nih orang udah ngelewatin banyak hal nih, dan sekarang aku mau ngelindungin dia biar dia nggak tersakiti lagi gitu. Makanya karena karakternya Yiso inilah kebetulan di film itu si Seroyi berhasil mencapai sebagian besar keinginannya sih. Yes. Sukses gara-gara Dia manajernya kan, Dia dia manajernya. yang ngatur ini itu segala macam. Yes. Jadi kalau benar-benar si Yisu itu cabut, Iya. itu kayaknya akan berantakan. Ya, betul. Jadi kayak dia bener-bener kayak targetnya sukses, franchise, ngelawan Jangga. Nomor satu di Nomor Korea. satu di Korea, si Yusu nih, ayo gua bantu nih, gua pinter nih, gua bantu lo. Tapi sayangnya dalam proses-prosesnya itu, dia karena sakingnya itu terlalu fokus dan ambisius untuk mencapai satu goals, dia melalaikan yang lain gitu loh. Contohnya, Dia tuh nggak ngelihat hal-hal lain kayak ketulusan teman-temannya, Gensu. Jadi Gensu tuh dimanfaatin. iya. Padahal Jungsu tuh baik ya awalnya. Iya. Dia mau jadi tim di Iya. di apa Danbam juga kan. Cuman dia juga emang nggak rasional karena dia suka banget sama Yiso. Iya sih. Dia suka banget, itu tuh adegan yang paling manipulatif ya pas dia ngobrol berdua sama Gensu. Dia suka banget sama Yiso. Itu sih sebenarnya Yiso tuh ngomong ke Gensu yang pas dia ngomong, kalau misalnya kamu sesuka itu sama aku dan pengen biar aku jatuh ke tanganmu, kamu take over Jangga. Iya. Ambil Jangga. Sebenarnya take over Jangga itu buat ngejatuhin presiden. Iya. Si Jang Dae-hee sama Jang Eun-won. Tujuannya tuh itu doang. Dia kayak manfaatin gitu ya. Iya. Itu tuh kayak cuman, ya itu langsung asal ngomong aja biar ya tetap aku mau nguntungin Seroyi intinya, biar Seroyi bisa ngalahin Jangga. Dan gara-gara itu Gensu bener-bener ke Jangga, dia bener-bener belajar jadi orang jahat istilahnya ya. Cara Presiden Jang gimana cara Jangga Wei. Iya, Jangga Wei gitu. Di Jangga Wei gitu, bener-bener ya. Itu gara-gara omongannya dia nggak ngotak, cuman buat bikin biar Seroyi menang gitu. Iya, pokoknya itu segala caranya itu. Segala cara, dan itu fatal akibatnya sih. Gensu jadi kayak gitu. Terus Mahyoni mau dipecat 2 kali. Oh iya. Udah nggak 2 kali ya? Nggak 2 kali, sekali. Iya, pokoknya mau dipecat. Dia Mau dipecat terus gara-gara Gensu kayak gitu, jadi Yunji kan kena 2 ketahuan kali transgender. iya, transgender. Terus apa lagi ya? Banyak Terus sih. ada lagi. Apa? Jadi waktu investor pertama datang itu, Iya. calon investor pertama datang, iya. si Yisu kan yang ngedesak. bener-bener kayak ngedesak. Iya. Ini harus diambil, ini Iya, harus jadi- franchise banyak segala macam. Padahal Seroyi-nya kan pengennya pelan-pelan. awal-awal pelan-pelan Iya, step by gitu step. kan, step by step. Ya di situ jadi dia saking terlalu menggebu-gebu, dia pengen, malah aku ngerasa kayak di film itu tuh Seroyi maunya A, Yisu tuh A+. Jadi dia ngelewatin Seroyi-nya sendiri karena Seroyi itu kan dia pelan-pelan, terus dia percaya pada orang, prosesnya trust, dia ngebangun trust dulu, terus kayak ngelihat pokoknya dia mau step by step lah. Iya. Tapi Yisu tuh nggak, kapan kita bisa ngalahin Langsung. Jangga kalau kayak gini? Iya. Kapan kita bisa maju kayak Langsung gitu. dia langsung itu sampai ternyata Iya. benar itu umpan jebakan Batman gitu ya. Jebakan Batman dari Dar, Jangga. investornya Terlalu ternyata tergesa-gesa. bohongan. Gara-gara Jangga Iya, lagi-lagi. gara-gara Jangga. Ya intinya sebenarnya ya itu masing-masing kayak punya plus minusnya itu ya si Yiso ya. Plusnya adalah dia pinter, dia punya target, dia tidak tergoyahkan, dia bener-bener bantu 200%, loyal banget ke Seroyi sampai mau kapanpun dia bakal tetap sama saya, dan dia selalu ada sih Tapi buat sebenarnya Seroyi. loyal si Suah juga loyal Suah sih juga loh. sebenarnya. Dia lebih ke ada. Ada, betul. Kalau Suah kan nggak, gue tetap di Jangga walaupun ini. Kalau
si Jisoo ibaratnya lo bayar juga, lo apa juga dia tetap di sebelahnya Seroyi. Betul. Padahal kalau mungkin dia masuk ngancurin Jangga juga bisa. Bisa. Kan dia tawarin, bisa. dia so ditawarin kan. Iya udah tawarin gitu. bisa. Tapi dia nggak mau. Karena dia mau di sebelahnya Seroyi. Intinya Mungkin nih Jisoo tuh sama Suah bedanya cuma satu. apa? Sebenarnya persamaannya banyak, sama-sama keras, sama-sama kalau mau ada yang dicapai sama-sama harus diwujudin gitu kan. Bedanya cuma satu Suah bisa nge-fakein diri sendiri. Oh iya ini itu. Jisoo nggak bisa. Iya, benar-benar. Jisoo nggak bisa. Di situ aku ngerasa aku mirip Jisoo. Jisoo. Bukan, aku ngerasa aku nggak bisa fake soalnya. Jadi kalau aku nggak suka, boro-boro sehari, sejam aja aku deket orang itu aku nggak bisa. If I don't like it, if I don't like this person, orang itu akan tahu aku nggak suka. Nah itu mungkin aku kurang bisa peres gitu loh, kayak yang oh iya silakan apa. Aku kalau nggak suka ya aku diem kan. Ya udah. Oh ya udah oke. Gitu. Sering banget guys kayak gitu. Iya. Jadi si Gitu Jisoo sih. bisa. Ya waktu sama Janggen Won tapi dia jago fake. Sampai dapat rekamannya. Jago sih. Ya Itu. tapi kan itu kan Bentar cuman doang ya. pengen ada maksudnya. Ada tujuannya. Ada tujuannya So, langsung. Ya. Enak ya Seroyi ya dibantuin 2 orang. Gila sih. Cuman jujur sampai pertengahan film tim Jisoo, tapi begitu akhir agak oleng aku. Suah kayak bener-bener ngelihat dia keren banget. Keren banget nih cewek, keren banget. Maksudnya kalau nggak ada dia belum tentu Jangga bisa turun, Seroyi bisa naik. Bener-bener dia sih kuncinya. Benar-benar. Jadi kalau kalian tim Jisoo atau tim Suah, Aku kamu sebagai cowok deh. Kalau kamu sebagai Seroyi, kalau aku bingung sih sebenarnya. Kalau misalkan Jisoo tuh bagusnya itu yang tadi ada. Iya. Kalau Suah kan nggak ada gitu kan. Iya. Jadi kita nggak bisa ngebaca gitu. Nih orang mau ngebantuin tapi kok ada di sisinya sana gitu kan. Terus selain itu juga nggak tahu gitu maksudnya apa gitu. Karena dia nggak ngasih tahu juga kan. Kalau aku sebagai cowok bingung. Serius. Tapi kalau aku sebagai cowok kan nggak tahu kalau aku sebagai Seroyi gitu. Tapi kalau aku sebagai cewek, misalkan aku mau jadi Suah atau jadi Jisoo gitu kan. Iya. Aku lebih ke Suah. Kamu Suah? Karena apa ya namanya? Bener-bener nampol banget gitu loh. Jadi mengorbankan diri demi tujuan tertentu gitu. Yang bener-bener efeknya gede banget. Ya walaupun Jisoo juga gede ya maksudnya, tapi gede dari sisi yang berbeda gitu. Iya. Ya dua-duanya berjasa ya. Dua-duanya berjasa sama-sama. Tapi gitu. emang gara-gara ya kalau misalnya kalian nggak puas sama endingnya nih, endingnya kan Seroyi sama Jisoo. Itu tuh lebih karena menurut aku ya, yang ada di saat-saat susah itu Jisoo. Dia ngerasa utang budinya selama ini plus yaitu Jisoo tuh lebih mentingin dirinya daripada lebih mentingin Seroyi daripada dirinya sendiri. Akhirnya tersentuh lah ya cowok, maksudnya bukan cowok juga sih, siapapun lah. Kalau ada orang yang berkorban segitunya buat kita pasti akan tersentuh. Mungkin gini kali. Apa? Walaupun Suah nggak ada gitu kan, si Danbam ini bisa naik terus gitu loh. Iya. Dengan adanya Jisoo. Tapi kalau Jisoo nggak ada, Suah yang ada, Danbam mungkin akan collapse. Tapi Danbamnya ini Jangga bakal collapse, tapi Danbamnya ini belum tentu bisa naik setinggi sekarang gitu. Iya sih. Kayak gitu sih menurut aku. Iya. Jadi iya Pak, Ya, paket ya? Oh iya Pak. Sebentar guys, ada paket. Ya, kamu tim mana? tim aku sebenarnya aku suka banget plot twist di mana ternyata Suah itu ketahuan niatnya dia stay di Jangga apa. Aku bener-bener kayak sampai salut banget gitu loh. Tapi aku nggak mungkin banget kayak Suah. Oh iya. Aku ngerasa lebih ke Jisoo. Tapi walaupun begitu aku nggak se-freak Jisoo yang sampai keluar kuliah terus kayak ngelawan emaknya. Nggak keluar kuliah sih, belum kuliah. Oh belum kuliah, dia nggak jadi Nggak kuliah, ngelawan emaknya gara-gara cowok. Itu which is nggak banget ke aku. Dan itu yang ditakutin sama, sebenarnya ada perdebatan juga. Jisoo itu kan karakter keren banget di Itaewon Class. Tapi orang-orang tuh jadi pada takut anak-anak millennials itu jadi niru Jisoo. Which is keren, tapi nggak harus ditiru plak karena kekurangannya juga banyak banget, ya itulah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau tanpa memperhatikan sekitarnya. Ya belum tentu juga menjadi kayak Jisoo jenius gitu semuanya bisa tahu ini tahu itu. Jadi apa nih tim mana nih? Aku tim Jisoo.
Tim Yiso. Tim Yiso, tapi aku salut sama Suah. Karena aku milih tim Yiso karena aku ngeliat lebih cocok kayaknya diri kamu. Lebih ke aku. Berarti I'm not a sociopath, but I can relate. Tapi aku juga suka loh, maksudnya proses-proses di mana maksudnya nanjak bareng gitu kan. Tapi Suah ini karena aku gedek banget ya sama Presiden Jang sama Jang Geun-won juga. Pengen banget nih si Jangga kurang ngajar nih. Jadi kenapa tim Suah? Karena itu. Bener-bener kayak nampol banget gitu. Sih. Tapi aku tuh sayangnya, maksudnya Suah juga di sini ada kekurangan, even though kamu dijangga, tapi bukan berarti kan kamu nggak bisa ada buat Seroi gitu. Tapi dia semakin ada buat Seroi, dia semakin sedih. Iya betul. Semakin lihat kondisinya Seroi, dia semakin kayak, aduh ngapain sih gue dijangga gitu. Makanya mungkin menurut aku itu kenapa dia kayak nggak ada bareng-bareng sama Seroi terus. Iya, dan dia nggak mau kena Seroi. Betul, dan mungkin satu lagi kenapa kayak gitu, karena nanti dalam prosesnya kan pasti Presiden Jangnya ngelihat ya. Bukan ngelihat ya, satu ngelihat, kedua kayak nyuruh dia ngelakuin yang apa yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh ke Seroi kan. Jadi dia kayak lebih nggak tega gitu loh. Iya. Kayak waktu investor mau cabut, bukan investor, franchise. Yang udah ngebeli franchise mau cabut gara-gara investor narik uang. Suah disuruh bawa pot isi tulisan you should know your place. Itu sakit banget. Suah yang bawa, terus kayak yang aku benci banget juga pas itu sama Suah. Ya intinya seru banget, ini emang perdebatan yang mungkin gak ada habisnya. Karena menurut aku balance banget sih dua karakter ini. Masing-masing punya sisi kerennya yang luar biasa keren. Masing-masing juga punya kekurangan yang bikin gemes banget selama film. Menurut aku juga Itaewon Class ini adalah film yang sangat amat worth it untuk ditonton, especially during quarantine. Sekarang yang lagi nggak ada kerjaan, because this is not only about love, but this is more about life. Perjuangan seseorang. Lah, from pokoknya nothing to something, itu kayak keren banget. Original soundtracknya juga enak-enak. Prinsip-prinsipnya yang diajarin juga. Quotes-quotesnya juga bagus. Quotes-nya percaya pada orang. Freedom is not free. Trust in people. Good job, Itaewon Class. Aku sekarang akan baca komen habis ini, banyakkan tim Suah atau tim Yiso. Aku mau ini deh, kasih ini nggak sih? Apa? Ada hadiah dari kita. Apa tuh? Hadiah baju sold out. Oh iya, boleh. Untuk komen yang menurut kita paling oke, paling kita nampol lah pokoknya. Paling nampol, aku akan kasih baju sold out. Kalian bisa pilih ya, mau yang mic drop, cheese me up, sold out yang putih atau yang swipe up ya. Buat berapa orang? Buat 2 orang. 2 orang ya, oke. Oke guys, thank you udah nonton. Thank you. Semoga bisa menemani kalian. Walaupun ini video sebenarnya nggak jelas. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Boleh komen, kita mau diskusi tentang apa lagi yang seru di kolom komentar. Bye. Kita harus mandi dan makan. Ini kita belum mandi loh. 나를 봐야 끝없어